Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Sarafransa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya membuat video untuk mengkaji tugas UTS. Materi pertama yaitu perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Nimran Sofia tahun 2008 menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Selanjutnya, tingkat analisis perilaku individu dalam organisasi ada 3. Yang pertama, tingkat individu. Kejadian yang terjadi dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Yang kedua, tingkat kelompok. Perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai yang dianut kelompok. Yang ketiga, tingkat organisasi. Berbagai kejadian yang terjadi dalam kontak struktur organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku ada 3. Yang pertama, pendekatan kognitif. Yang kedua, pendekatan penyuakan. Yang ketiga, psikoanalitas. Selanjutnya, materi yang kedua, perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan bergantung satu sama lain untuk mencapai kinerja positif jangka panjang dan berkembang diri disebut dengan perilaku kelompok. Sebuah kelompok terdiri atas kelompok formal dan kelompok informal. Ciri-ciri sebuah kelompok ada 3, yaitu yang pertama, memiliki lebih dari satu anggota, saling berkomunikasi, dan memiliki tujuan yang sama dan menganggap dirinya sebagai anggota sebuah kelompok. Selanjutnya, dasar-dasar perilaku kelompok ada 3. Yang pertama, kondisi eksternal pada kelompok. Yang kedua, sumber daya anggota. Yang ketiga, struktur kelompok. Selanjutnya, ada teori-teori pembentukan kelompok dibagi 4. Yang pertama, teori pendekatan. Yang kedua, teori interaksi. Yang ketiga, teori keseimbangan. Yang keempat, ada pertukaran. Alasan pembentukan kelompok yaitu ada 4. Yang pertama, untuk memuaskan kebutuhan. Yang kedua, adanya pendekatan dan daya tarik. Yang ketiga, adanya tujuan kelompok. Yang keempat, alasan kelompok. Selanjutnya, materi selanjutnya, standar kinerja. Standar kinerja adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi atau perusahaan berdasarkan indikator teknis. Selanjutnya, fungsi standar kinerja yaitu fungsi utamanya adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kriteria pengukur penilai kinerja ada 4. Yang pertama, pengukuran kinerja secara objektif dan subjektif. Yang kedua, penilaian kinerja dan sistem yang legal. Yang ketiga, kriteria penilaian kerja. Yang keempat, efektivitas penilai. Materi selanjutnya ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja adalah
Proses pengukur nilai dan manfaat dari objek evaluasi berdasarkan standar tolak ukur kriteria tertentu dengan tujuan mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Objek evaluasi bisa merupakan pegawai, karyawan, benda, teori, maupun pendapat. Selanjutnya, fungsi evaluasi kerja. Menurut Wirawan tahun 2009 dalam buku Rahmat Tanjung tahun 2021, evaluasi kerja memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan feedback kepada karyawan atas kinerjanya. Yang kedua, alat promosi dan demosi. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada karyawan. Yang keempat, penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Yang kelima, counseling bagi karyawan yang kinerjanya tidak optimal atau buruk. Yang keenam, memberdayaan karyawan. Selanjutnya, tujuan evaluasi kerja. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian sesama karyawan terkait persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kinerja karyawan sehingga dapat memotivasi mereka supaya bekerja dengan baik. Yang ketiga, memberikan peluang bagi karyawan untuk berdiskusi terkait keinginan dan aspirasinya secara meningkatkan kepedulian atas karir atau tugas yang dijalankan secara saat ini. Selanjutnya, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus rencana. Materi selanjutnya, instrumen evaluasi kinerja. Instrumen evaluasi kinerja yaitu penilaian, mengobservasi kinerja ternilai dan menilai hasilnya dengan melakukan perbandingan standar kerja. Ternilai hasil penilai dicatat dalam instrumen evaluasi kinerja. Jadi, instrumen evaluasi kinerja merupakan alat untuk mencatat hasil penilaian, bukan data mengenai kinerja ternilai yang diisi oleh ternilai. Instrumen berfungsi mengungkap fakta menjadi data. Selanjutnya, isi instrumen ada 9. Yang pertama, nama organisasi atau perusahaan. Yang kedua, identitas karyawan. Yang ketiga, identitas penilai. Yang keempat, masa periode penilai. Yang kelima, butir-butir indikator kinerja. Yang keenam, deskriptor level kinerja. Yang ketujuh, catatan penilai. Yang kedelapan, tanggapan penilai atas penilai. Yang ke-9, tanda tangan penilai dan ternilai. Selanjutnya, skala penilai. Skala penilai ada 3. Yang pertama, skala nominal, yaitu memberi nama, sehingga skala nominal tidak mengukur sekedar memberi nama suatu benda, kejadian, atau sifat sesuatu. Yang kedua, skala ordinal, yaitu menempatkan data dalam ukuran ranking dari yang tertinggi sampai terendah. Yang ketiga, ada skala interval, menunjukkan perbedaan yang sama antara nilai angka-angka dalam skala. Selanjutnya ada deskriptor level kinerja. Deskriptor level kinerja ada 3. Yang pertama, angka. Yang kedua, kata sifat. Yang ketiga, kombinasi angka dan kata. Selanjutnya, materi selanjutnya, proses evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja adalah memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi, atau penghargaan.
Manfaat evaluasi kinerja yang pertama meningkatkan produktivitas dari karyawan, yang kedua membuat komunikasi antara pihak karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik, yang ketiga mencegah adanya kesalahpahaman yang berkaitan dengan kualitas dan hasil kerja yang sudah dilakukan, yang keempat dapat memberikan informasi yang jelas mengenai hasil pekerjaannya yang sudah dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya proses evaluasi kinerja ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua pengukuran, yang ketiga manajemen memfokuskan pada hasil kerja yang berbasiskan pencapaian sasaran kerja individu. Selanjutnya dimensi evaluasi penilai kinerja ada 4. Yang pertama kualitas pekerjaan, yang kedua supervisi yang diperlukan, yang ketiga kehadiran, yang keempat konservasi. Sekian dari presentasi saya ucapkan sekian dan terima kasih.